Usai bekerja sebagai pengemudi ojek online yang dirasakan Iyad Ahadiat terbayar setelah melihat senyum anak keduanya, Deras Raizul Ahdiat. Balita berusia 2,5 tahun ini akhirnya bisa tersenyum manis setelah mengikuti program operasi bibir sumbing yang digelar oleh MNC Peduli bersama Rumah Sakit TMC Tasikmalaya dan didukung oleh Smile Train Indonesia beberapa tahun lalu. Kini Deras lebih percaya diri bermain bersama teman-teman seusianya. Terima kasih sebelumnya untuk TMC juga MNC sudah memberikan operasi yang terbaik untuk anak saya. Kondisi Deras masih dalam pengawasan dokter. Oleh karenanya, tim MNC Peduli bersama Rumah Sakit TMC Tasikmalaya mendatangi rumahnya untuk pemeriksaan kesehatan pasca operasi. Tak hanya itu, MNC Peduli juga memberikan bantuan untuk meringankan kebutuhan hidup di masa pandemi. Ya, tadi saya sempat ngobrol sama ibu sama bapaknya. Memang hasilnya itu sangat bagus sekali. Keluhan-keluhan setelah operasi itu tidak ada. Program operasi sumbing kami lakukan sebagai MNC Peduli untuk kedua bibir dan juga langit-langitan. Dan program ini kami lakukan dengan pertimbangan bahwa ini akan sangat bermanfaat untuk pasien yang mendapatkan program tersebut. Bakti sosial MNC Peduli tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa tersinggung karena dituduh menyelingkuhi istrinya. Seorang kakek di Klaten, Jawa Tengah nekat membunuh sahabatnya sendiri. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Seorang kakek di Duku Bangun Rejo, Desa Grating, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah nekat membunuh sahabatnya sendiri karena kerap dituduh menyelingkuhi istrinya. Korban yang bernama Trimo Luwung tewas usai dianiaya Soleh di rumah pelaku. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku sedang pesta miras di rumah pelaku. Saat itulah korban menuduh pelaku menyelingkuhi istrinya. Karena terpengaruh miras jenis ciu, pelaku yang emosi langsung memukuli korban dan mengambil senjata tajam dan kemudian membunuh korban. Setelah menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang disimpan di belakang lemari pakaian. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait kasus kakek yang nekat membunuh sahabatnya karena dugaan perselingkuhan, ada Kasat Reskrim Polres Klaten, Jawa Tengah, AKP Guru Bagus Edi. Selamat sore, Pak Guru. Ini kami konfirmasi, benarkah pembunuhan ini karena dilatar belakangi dugaan perselingkuhan, Pak? Benar. Kronologisnya seperti apa, Pak? Jadi tersangka dan juga korban sebenarnya sahabat baik. Namun karena terpengaruh oleh minuman keras dan sering beberapa kali diajak bicara terkait hubungan rumah tangganya, sehingga dari pihak tersangka naik pitam dan melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan meninggal dunianya korban. Tapi sebelum pembunuhan ini terjadi, apakah memang ada cekcok dalam rumah tangga tersebut, Pak? Atau bagaimana ceritanya? Betul, memang korban dari hasil penelusuran kita sudah berpisah dengan istrinya di beberapa bulan terakhir. Oh, jadi sudah berpisah? Betul. Maksudnya ini sudah cerai, Pak? Belum. Tapi hanya pisah dari rumahnya saja. Kemudian bagaimana ceritanya hingga dugaan perselingkuhan ini terkuak, Pak? Jadi begini, Mas. Jadi korban dan juga pelaku sahabat karib dan sudah biasa bertemu dan minum minuman keras bersama. Jadi pada malam itu yang bersangkutan sama-sama terpengaruh alkohol, lalu terjadi percekcokan karena disinggung terkait kehidupan rumah tangga korban, sehingga korban naik pitam dan berinisiatif untuk menganiaya korban hingga menyebabkan meninggal dunia. Tapi sebelum pembunuhan ini terjadi, apakah antara korban dengan pelaku sudah sempat cekcok sebelumnya, Pak? Untuk itu sudah pernah, tapi korban tidak pernah sampai ribut mulut ataupun cekcok yang terlalu sehingga membuat pelaku berinisiatif untuk menganiaya korban.
Pada saat peristiwa ini pelaku terpengaruh minuman keras. Ya, pada saat itu, mohon maaf, korban juga berada di satu tempat yang sama atau pelaku mendatangi korban atau bagaimana, Pak? Dari korban yang mendatangi pelaku, jadi itu di rumah dari pelaku. Ada saksi-saksi yang coba melerai pelaku? Untuk pada saat kejadian, pelaku dan korban hanya berdua saja di rumah. Oke, kalau keterangan dari saksi-saksi seperti apa? Termasuk mungkin dari istri yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan tersebut, Pak? Jadi pelaku pada saat setelah menganiaya korban, pelaku mendatangi ketua RT dan ketua RT mengantar pelaku ke polsek terdekat. Ancaman untuk pelaku, Pak, seperti apa? Untuk ancaman yang kita terapkan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Baik, Pak Guru, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Guru. Dan pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda di Anju Sore, namun kita akan ikuti terlebih dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.